I know gold is not in her. She's a Yo, kembali lagi di Unlimited ID. Kali ini kita kedatangan RX 578GB GDDR5 dari Sapphire Nitro Plus. Kita bisa lihat di sini teman-teman, ada 5 output display, ada 2 display port, ada 2 HDMI dan juga 1 DVI. Ini VGA lumayan berat ya teman-teman, bisa dilihat karena dia punya backplate, dual fan, dan ini tebel banget. Untuk logo Sapphire dia bisa nyala. Ini tebelnya juga di heatsinknya tebel banget tuh, bisa dilihat. Memiliki 8 pin dan 6 pin power, tapi jangan panik karena TDP-nya hanya di 150 watt. Kita bisa lihat juga nih penampakan backplate-nya. Wop, ya lecet banget ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting performanya masih oke. Kita juga lihat untuk VGA ini rilis di tahun 2017 dan ya ini udah keren banget sih. Saran sih pakai GPU holder kayaknya ya, rada berat ini. So, nggak perlu lama-lama kali ya. Tapi sebelum kita ke pengetesan ya, lebih baik kita ambil ini atau GTX 1050 Ti ya. Kecepatannya sih kencengan RX 570, listriknya gedean RX 570. Udahlah, pusing. Mendingan kita langsung tes aja gimana performanya dari RX 570 ini. Yuk, let's go to the test. Ya, ini adalah pengetesan dari RX 578GB dari Sapphire Nitro Plus. Kita ada di Descender ya teman-teman. Kita bisa lihat untuk FPS-nya. Ya, jatuh lagi. Oh, sebelum kita lihat FPS, sorry kelewat. Kita buka setting dulu untuk grafiknya. Ada di setting medium 1080. Tapi pede deh, kayaknya ini bisa di high. Kita akan tes di high 1080p. Di sini kita dapat di 60-an fps. High 1080p ya. Ini oke banget. Duh, jatuh mulu gimana sih? Ya, kita bisa lihat nih, dapat di 60-an. Tadi juga sempat ke 70, ke 80. Ini dimana udah playable banget. Gimana sih? Nah, untuk suhu juga teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas. Usage ada di 99% karena ini VSync kita off ya. Kita tanpa frame limit, dan kita juga bisa cek untuk FPS yang didapat itu ada di 60-an dan suhunya ada di kisaran 64. Ini tergolong adem loh untuk usage di 99% ya. Gitu. Kita cek lagi. Oke, kalau lagi ngebut ini lumayan graphic card intense juga. Sekarang kita coba untuk naikin settingan grafik lagi ke ultra kali ya. Kita coba si RX 570 di ultra. Kita dapat di berapa fps? Kita masih dapat di 60-an, tapi ada drop ke 50 tadi ya, bisa dilihat bareng-bareng. Dan suhunya juga masih di kisaran 65, 64, dimana ini masih adem juga. Untuk TDP-nya memang ini agak sedikit spesial ya, menggunakan 6 pin power plus 8 pin power. Ada di 132-an watt ya. 130-an watt lah. Bisa lihat. Oke, jadi ini adalah RX 578GB Sapphire Nitro Plus. Kita lanjut ke pengetesan selanjutnya ya. Let's go. Ya, kembali lagi di pengetesan RX 578GB Sapphire Nitro Plus. Kita lihat ya. Untuk settingannya ini kita ada di Watch Dogs 2. Settingan video ada di 1080p, VSync di off, frame limit di off, pixel density 1.0 sesuai masih, dan kita coba setting di high ya teman-teman. Oke. Kita bisa lihat di high 1080p kita bisa dapat di 50-an fps. Tergolong sudah nyaman. Untuk tembak-tembakan seperti ini juga aman. Oke, aman banget ya Watch Dogs 2. Mungkin FPS, kalau mau teman-teman lebih nyaman bisa nyentuh di 60 fps. Mungkin settingannya bisa dirubah ke sebentar.
Kita coba bareng-bareng aja, langsung kita rubah ke medium ya. Di medium kita bisa dapat di atas 60-an fps, bisa dilihat nyentuh 70 bahkan. Dan sekali lagi ini juga pastinya ada potongan performa dari OBS karena kita menggunakan software recording. Ditambah lagi juga biasanya game-game AAA ini kita akan limit di 60 fps. Kita bisa lihat ya, untuk suhu ada di 67, masih tergolong adem untuk jalanin game AAA dengan setting medium 1080p ya teman-teman. Kita bisa lihat fps yang didapat semakin kesini akan turun karena kita akan memasuki goa penurun fps. Wow. Oke, 40, 45. 56 fps. Masih oke. Kita jalan-jalan ke daerah kota. FPS ada di 50-an. Nah, curiganya kalau tadi kita masih di setting high, kayaknya di kota nggak akan nyentuh di 50-an sih. Rada drop sedikit ya, karena di sini juga banyak vegetation. Nih kita ada di 50-an ya. Oke lah, kita bisa main Watch Dogs dengan nyaman kayak gini di 50, 60, kisaran segitu. Kenapa pak? Saya nggak sengaja nabrak pak. Oh maaf bu, tutup pintunya pelan-pelan, saya mau pakai mobilnya, terima kasih. Oke, kita tes lagi driving around. Ini kita dapat di 50. Ya bervariasi ya, mungkin tidak stabil juga karena ada efek dari recording. Jadi perkisarannya kita bisa main di 40 hingga 60-an fps kayak gitu ya. So far udah nyaman banget sih main di medium 1080p. Tapi kalau teman-teman mau gambarnya lebih baik, lebih bagus, bisa setting high ya. Tergantung settingan yang kalian inginkan gitu aja sih. Wow. Oke. Oke, sekian pengetesan di Watch Dogs 2. Kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Let's go. Kembali lagi di pengetesan RX 578GB Sapphire Nitro Plus. Kita ada di Cyberpunk 2077. Kita langsung lihat settingannya bareng-bareng aja. Di sini grafik setting ada di kita coba setting di low aja kali ya, atau di medium deh, di medium. AMD FSR-nya kita setting di balance. Oke. Kita akan lihat. Oke, di balance, medium di balance kita dapat di 40-an fps. Wih, gambarnya mantep banget ya. Mantep banget. Dapat di 40-an fps sambil kita panggil kendaraan deh biar kita jalan-jalan. Mana tuh motor? Itu dia. Let's go. Kita akan tes. Kita dapat di 40-an, 47, 40-an. Masih tergolong oke, nyaman. Ini gambarnya juga masih bagus. Kita dapat di 40-an fps. Dan suhu juga terpantau adem, ada di 65 sampai 67 derajat. Nih kita bisa lihat bareng-bareng. Ini si RX 570-nya sebenarnya bisa mengeluarkan performa yang lebih. Sekali lagi ini karena ada OBS ya, kita menggunakan software recording, jadi akan sedikit terpotong, kepangkas untuk performa dari RX 570-nya gitu. Tapi dengan FPS segini ya, ini sih udah tergolong nyaman. Cuman kalau teman-teman mau, aduh ini kan game tembak-tembakan, aduh ini kan game FPS apa, kita bisa turunin settingannya ke low ya, low di balance. Nah kita cek FPS yang didapat bisa di 50-an tuh. Dan kalau tanpa recording mungkin itu bisa di 60-an fps. Harusnya sih bisa di 60-an fps ya teman-teman. Dan ini di 50-an, setting low 1080p ini udah nyaman ya. Ini nggak tanpa VSync. Terus juga ini RX 570 loh.
main Watch Dogs lagi, Watch Dogs mulu. Cyberpunk low 1080p FSR balance, ini gambarnya masih oke, masih nyaman di mata dan udah tergolong playable gitu. Ya so far oke ya, nggak ada masalah stuttering atau apa-apa. Ini kebantu banget sama VRAM-nya yang 8 GB gitu teman-teman. Oke, duar. Oke, inilah pengetesan Cyberpunk ya, Cyberpunk 2077. So kita lanjut ke pengetesan selanjutnya, let's go. Ya, kembali lagi di pengetesan RX 570 8GB Sapphire Nitro Plus. Kita ada di Forza Horizon 5. Untuk settingan kita cek bareng-bareng dulu. Kita ada di udah pasti 1080p, nggak pakai VSync, FPS di off, dan juga untuk grafiknya kita ada di settingan low. Bukan very low. Kita di low, medium nih, campur-campur kayak gini. Sip, nggak perlu lama-lama, langsung kita cek aja kita dapat berapa FPS nih. Kita dapat di 60-an, 60 sampai 70-an FPS. Ini kondisinya lagi malam sih. Oke. Sapphire Nitro Plus, ini versi premiumnya dari RX 570-nya Sapphire ya, kita bisa lihat. Untuk suhu ada di 62 derajat, dan juga untuk TDP ada di kisaran 100-an ya, 100-an watt, 110, sekitar 100, 110 gitu ya. Nggak mau dibilang boros deh sebenarnya, enggak ya, cuman untuk versi ada stutter sedikit. Untuk versi dari RX 570 yang Sapphire Nitro Plus ini, dia memiliki 8 pin plus 6 pin tapi TDP-nya sebenarnya nggak nyampe yang 180 watt itu, enggak. Cuman emang sebenarnya ini adalah VGA yang sangat enak untuk di overclock, untuk dikencengin lagi untuk performanya gitu ya. Cuman ini untuk di default, kita jalanin pengetesannya di default, dan juga ini udah nyaman banget ya, udah oke banget lah. Ini juga kebantu dengan VRAM 8 GB nya, jadinya aman-aman dan udah oke banget. Oke. Jangan. Kecelakaan kan. Kita bisa lihat ya, dapat di 80, 70, 60, bervariasi tergantung tempatnya. Dan sekali lagi ini pastinya ada cut off dari performanya karena kita menggunakan OBS untuk recording gameplaynya. Gitu ya teman-teman. Wah, kenceng juga mobil. Oke. Wih, 300 dong. Assalamualaikum. Aduh. Oke. Ternyata Taichan Turbo S ini kenceng juga ya. Oke, sip. Ini adalah pengetesan dari Forza Horizon 5. Kita lanjut ke konklusinya. Lihat tuh teman-teman, suhunya ada di 61. Aduh, ke distract. Oke, kita lanjut. Let's go. Oke, itu adalah pengetesan dari RX 570 8GB Sapphire Nitro Plus. Buat teman-teman gimana? Jadi masih mendingan ini atau GTX 1050 Ti ya? Bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan juga buat teman-teman yang suka video kayak gini, jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, klik like kalau kalian suka, klik dislike kalau kalian gak suka. Thank you for watching. Kita akan ketemu di video selanjutnya.